Kode biru, si konten kreator food reviewer yang lagi naik daun. Gaya bahasanya yang ceplas-ceplos bikin dia jadi favorit netizen. Tapi di balik kamera, kode biru yang bernama asli, Bima, itu sebenarnya cuma anak biasa yang kebetulan jago ngomong. Dia awalnya bikin channel cuma buat iseng, malah jadi terkenal. Bima tinggal di apartemen Jakarta. Dia punya manajer, Rendra, yang sok-sokan jadi bos besar padahal cuma ngurusin satu orang, yaitu Bima sendiri. Bima mulai ngerasa tekanan buat selalu bikin konten yang viral. Rendra terus mendorongnya buat bikin review yang lebih pedas, bahkan kalau perlu harus ngibulin. Bima awalnya nggak setuju, tapi karena duit lagi tipis, dia akhirnya nurut. Bima upload review tentang roti Ajib, toko roti terkenal yang baru buka cabang. Dia bilang rotinya kayak makan kardus, dan harganya mahal banget buat rasa gitu doang. Review ini langsung viral, dan toko roti itu kebanjiran komentar negatif. Pemilik toko roti akhirnya ngeluarin klarifikasi. Ternyata, Bima bahkan nggak pernah datang ke tokonya hari itu. Bu Sari juga ngungkapin kalau Bima minta duit buat bikin review positif, tapi dia nolak. Bu Sari laporin Bima ke polisi, dan kasusnya jadi heboh di mana-mana. Bima yang tadinya jadi idola netizen, sekarang jadi musuh umum. Rendra malah kabur, ninggalin Bima sendirian ngadepin masalah. Bima yang panik akhirnya kabur ke Bali. Dia nyembunyiin diri di losmen murah di pinggir pantai, pakai nama samaran, Mr. Blue. Ya, kreatif banget. Di sana, dia coba hidup sebagai orang biasa. Tapi tetap aja kebiasaan food reviewernya keluar. Misalnya, dia ngeritik nasi goreng di warung dekat losmen. Selama di Bali, Bima bertemu dengan Rosa, cewek lokal yang kerja sebagai koki di warung kecil. Rosa itu cewek yang ceplas-ceplos juga, tapi bedanya, dia jujur dan gak pernah bohong. Mereka sering debat soal makanan, dan Rosa selalu menang karena dia pakai logika, sementara Bima cuma bisa bilang, ini gak enak deh. Bima mulai ingat masa kecilnya, waktu dia masih suka makan masakan ibunya yang sederhana tapi penuh cinta. Dia juga ingat kenapa dulu dia mulai bikin channel food review, karena dia beneran cinta sama makanan, bukan karena pengen terkenal. Setelah introspeksi panjang, dan banyak makan nasi goreng bikinan Rosa, Bima akhirnya nge-upload video pengakuan. Dia minta maaf ke Bu Sari, penonton, dan semua restoran yang pernah dia lukai. Dia juga ngungkapin kalau Rendra yang selama ini, maksa dia buat bikin review jelek kalau nggak dikasih duit. Bima balik ke Jakarta, dan nyerahin diri ke polisi. Dia dihukum, tapi hukuman itu bikin dia lega. Bu Sari, yang baik banget, malah maafin dia dan ngajak kolaborasi buat bikin konten positif tentang makanan tradisional. Bima mulai channel baru, kali ini fokusnya bikin konten tentang makanan tradisional dan cerita di balik setiap hidangan. Dia kerja sama Rosa buat promosin masakan Bali, dan channelnya pelan-pelan dapat kepercayaan lagi dari netizen.